Kalau tips dari saya sih agar bisa lulus menjadi polisi, yang paling itu tinggi badan ya. Tinggi badan itu harus bagi laki-laki 165. Setelah tinggi badan, jangan lupa untuk berhati dan belajar. Ya, yang akan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Hai, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk tamu kita kali ini, kita kedatangan dari alumni SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, dari kemarin kan episodenya alumni. Sekarang alumninya ini agak spesial ya. Nah, tamu kita kali ini adalah kebetulan anak didik ataupun alumni yang dari SMA sekarang duduk pakai seragam ini sana. Siapa? Ini manggilnya apa ini? Manggil abang atau apa ini? Sana ya, Pak. Manggil abang aja lah. Nah, kalau boleh tahu teman-teman ataupun penonton atau juga Bu Cindy, kalau Iksan ini adalah alumni keberapa? Iksan? Alumni keempat, Pak. Masuk tanggal 2018, keluar tahun 2018 ya. Siapa? Nah, untuk itu boleh nggak biar semua tahu, penonton kita juga tahu, ataupun adik-adik kalian yang nonton YouTube kita juga ataupun podcast ini juga tahu. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan. Alamat saya Dusun 5, Bangun Tobing Atas, Desa Jumatombak, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Saya merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Kalau boleh tahu nama lengkapnya, apakah pangkatnya apa begitulah. Kalau saya kan jangan bilang SPD gitu. Kalau Iksan gimana? Jadi setelah lulus dari kepolisian, saya Bribda Muhammad Nur Iksan, Pak. Oh, keren ya, Bribda Muhammad Iksan. Siap. Jadi saya juga nanti manggilnya siap, Pak. Mana tahu nanti kita jumpa di jalan ya. Oke, kita lanjut lagi nih, San. Tapi duduk di sini kayak di meja sidang ya. Tegang, Pak. Kita udah berapa lama nggak jumpa? Udah ada 3 tahun, Pak. 3 tahun ya, Iksan udah di sini. Nah, dari setelah menginjak SMA, kita balik-balik lagi lah ya, cerita-cerita ya kan. Pengalaman SMA kayak mana? Boleh lah cerita sedikit tentang pengalaman SMA-nya dulu. Kalau dulu awal masuk sini, hari pertama itu ya, Pak, saya itu diantar oleh orang tua saya sampai depan sekolah, lalu saya masuk. Di situ saya belum mengenal tentang teman-teman di sini lah ya, Pak, karena cuman saya sendiri dari kampung saya yang sekolah di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Nah, setelah itu ada pembagian kelas, saya ditempatkan di hari pertama itu kami ditempatkan di IPS 1, Pak. Baru kami mengajukan pindah untuk di MIA 3. Pada saat itu sudah dipindah di MIA 3, saya mendapatkan kawan-kawan baik teman-teman. Ada beberapa lah teman dekat saya itu seperti Rio, Astrat, Iren, Vero, sama si Gigi, Pak. Selama kami bersekolah di sini, banyak sekali pengalaman yang kami dapat. Banyak juga kami itu beberapa ekskul yang ada di sekolah ini, seperti kemarin tuh yang saya ikuti adalah ekskul paduan suara yang ada di SMA ini, Pak. Nah, selama kami sekolah di sini, pada saat kelas 2 SMA itu kami merupakan angkatan COVID pertama, Pak. Kami sedih-sedihnya lah ya. Pengalamannya agak terapkan sih kita. Agak terganggu ya. Iya. Jadi waktu COVID kemarin kami sekolah itu langsung beralih ke tatap muka dari rumah. Pada saat itu sekolah melalui tatap muka itu menurut saya itu kurang efektif ya kan, Pak, karena tidak bisa langsung bertemu dengan guru, tidak enak lah gitu, Pak. Baru agak berapa lama kami sekolah daring, di situ sekolah memperbolehkan melalui tatap muka, tetapi itu hanya sebagian saya, Pak. Mungkin itulah pengalaman yang bisa saya ceritakan, Pak. Berarti itu pengalaman secara umum kan? Iya, Pak. Kalau pengalaman yang paling khusus ada nggak? Kayak dekat-dekat sama guru ataupun sama kawan, ada nggak? Paling dekat kalau malah sama guru, mungkin sama guru ekskul saya sendiri itu Ibu Ulan.
Tepuk tangan sama bulan. Berarti itu udah kayak guru spesial ya? Iya Pak, itu bersama dia kami limpahkan semua cerita kami, isi hati kami. Ibu itu yang menampung semua dan ibu itu membimbing kami secara pribadi gitu Pak. Ya, berarti karena dulu kan saya bisa juga waktu dulu agak ikut-ikut juga ke Padus ya. Iya Pak. Ya kan. Memang saya lihat kalian itu udah kayak keluarga dekat ya kan, ada ikatan seperti itu ya. Nah, kita kan tadi cerita pengalaman di sekolah ini. Iya Pak. Menurut Ihsan, kita balik lagi, SMA ini sangat berkesan atau enggak? Menurut saya ini sangat begitu berkesan, tidak bisa saya sebut dengan kata apapun Pak, karena di sini saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak motivasi sehingga saya bisa menjadi seperti ini Pak. Itulah dari pengalaman tadi ada kesan. Siap Pak. Nah, tadi Ihsan bercerita ya kan, ada tadi berbicara tentang ekskul. Tapi selama saya di sekolah ini ya kan, saya lihat Ihsan ini ada mengikuti beberapa ekskul ya. Ada 3 ekskul yang saya ikuti Pak. Yang pertama itu paling pertama saya waktu masuk sekolah sini, yang paling pertama itu saya ikuti silat. Setelah itu saya mengikuti ekskul paduan suara, baru tentang yang ketiga ekskul pembuatan pupuk kompos Pak. Dari ketiga ekskul ini yang paling lama saya ikuti seperti paduan suara sama pembuatan pupuk kompos Pak. Oh, berarti paduan suara memang udah. Jadi kayak mana waktu apa namanya ngatur waktu Ihsan waktu belajar sama ekskul ini terganggu nggak? Kalau menurut saya itu tergantung kita sendiri Pak. Kalau kita buat pribadi yang terganggu itu bakal terganggu. Tapi karena ekskul itu diadakan setelah pulang sekolah, itu tidak mengganggu saya karena kan tugas-tugas sekolah pun masih bisa dikerjakan pada malam hari gitu. Kayak kemarin kan kalau paduan suara ini dikhususkan untuk pulang sekolah kemarin ya. Siapa? Tapi kalau kompos kan kebetulan bagi penonton yang melihat podcast ini, untuk guru komposnya itu kebetulan saya dulu. Jadi Ihsan dan kawan-kawannya ini adalah bisa dibilang yang punya rumah kompos dulu. Jadi segala kebutuhan kompos, mengadu, baik itu penjualan, ini adalah orang Ihsan dan kawan-kawan. Kalau boleh tahu kemarin kawannya Rio. Ada Rio, Asrat, Hafid, baru ada Michael juga Pak. Michael yang orang Tanjung Merawe. Kalau boleh tahu nggak kabarnya sekarang gimana? Kemarin kan Ihsan di Tanjung Merawe. Kemarin kalau nggak salah dia ada kerja ke luar negeri sih Pak, kabar terakhir kami dengar dia. Luar negeri, balik lagi ke India atau gimana? Dia memang orang India itu ya. Kalau dilihat sih India karena bawaan aja gitu Pak. Padahal aslinya orang Tanjung Merawe. Kalau teman-teman tahu, yang nonton tahu, jadi Ihsan ini sangat dekat hubungannya sama teman-temannya yang tadi dibilangnya sudah seperti sahabat ya Ihsannya. Iya Pak. Sampai sekarang kalian berhubungan atau bagaimana? Sampai sekarang kami masih tetap berhubungan Pak, masih tetap sering sharing, ada masalah atau mungkin kan pada kuliah semua pada minta bantuan, saling bantu kami Pak. Ihsan kemarin ada niat mau kuliah tuh kayak mana? Atau langsung sini? Kemarin tamat sekolah Ihsan pertama itu daftar kuliah juga Pak. Ihsan kuliah di UMSU Fakultas Hukum. Sekalian kuliah Ihsan juga tes polisi. Ini merupakan tes kedua saya. Tes pertama saya gugur dan tes kedua alhamdulillah saya bisa mendapatkan pangkat ini Pak. Berarti sudah sempat kuliah dulu ya? Siap sudah Pak. Kita kan udah sampai tadi kuliah. Ada yang saya mau tanya, mana tahu juga adik-adik Ihsan ya kan, baik itu dari paduan suara sekarang udah tambah lagi apa kita ekskul kita kayak tarian, udah tambah lagi Ihsan. Nah, menurut Ihsan ekskul itu, mana tahu nanti bisa diceritakan lagi bagi adik-adik yang nonton. Menurut Ihsan ekskul itu terbebani nggak sama Ihsan atau enggak? Kalau ekskul bagi saya itu sangat tidak membebani karena dari ekskul juga kita dapat
memiliki banyak ilmu, bisa saling sharing bersama teman-teman, melalui ilmu itu bisa kita kembangkan. Apalagi kita memiliki bakat itu, kita harus mengembangkan melalui ekskul yang ada di sekolah ini. Nah, bagi adik-adik yang nonton ataupun teman-teman yang nonton, dari percakapan abang kalian ataupun teman kalian, ekskul itu ibaratnya ada juga untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu juga kita juga kayak menjalankan yang memang sudah peran kita kan gitu. Ada kepuasan ataupun nilai tersendiri. Kayak Ihsan kemarin itu kan kayak paduan suara. Berarti Ihsan bisa juga ibaratnya seperti bernyanyi ya kan. Kayak kompos kan Ihsan juga bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan kompos ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Kayak apa aja gitu ya, kayak studi militer ya kan. Ada yang nanya aja. Jadi kalau boleh tahu ini Ihsan, kan tadi kita udah bicara tentang ekskul. Dari kabar-kabar yang saya dengarkan, Ihsan itu sangat aktif dalam paduan suara ya. Iya Pak. Boleh nggak diceritakannya pengalaman selama ekskul khususnya paduan suara ini? Pernah mengikuti lomba apa aja gitu? Bisa ceritakan. Pengalaman saya waktu masuk di ekskul paduan suara, pertama itu kami mengikuti lomba, itu persiapan kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Itu di SMA Negeri 1 Tanjung Rawa. Yang kedua, kami setelah dari lomba itu kami mengikuti lomba di Prapat NICC. Di situ kami mendapatkan peringkat kedua dalam kategori lagu daerah. Dan perlombaan yang ketiga itu bertepatan di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Di situ kami mendapatkan peringkat kedua dan kami sangat bangga dengan apa yang sudah kami berikan, bahwasanya itu tidak mengkhianati hasil dari beberapa kami latihan. Berarti kalian latihan baru mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan dan menjadi kenangan indah ya. Iya. Dan juga bisa diceritakan kepada teman-temannya, apalagi nanti ibaratnya Ihsan sekarang udah menjadi seorang polisi ya. Siap. Dan pengalaman ini ibaratnya masih terlintas di otak kan gitu. Dan ibaratnya itulah yang paling berkesan. Siap. Nah, kita lanjut lagi Ihsan ke pertanyaan berikutnya. Jangan kayak tegang kali. Iya Pak. Mari kita cerita-cerita santai aja. Nama podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini kita berbagi pengalaman biar adik-adik kelas juga nanti melihatnya. Siap juga itu juga tontonan ini bisa jadi motivasi. Nah, kalau melihat dari seragam Ihsan ini, nggak lagi putih abu-abu kalian dulu ya, nggak putih abu-abu lagi. Nah, dari seragamnya ini adalah seorang polisi ataupun abdi negara ya. Siapa? Ini kita cerita dari apanya ini? Ini Ihsan ini memang cita-cita dari dulu atau bagaimana? Ya ini sebenarnya kalau dibilang cita-cita dari dulu tidak sih Pak kan. Saya itu memiliki abang juga Pak. Pada saat itu dia masuk polisi dan dia yang memotivasi saya, dia menjadi motivasi saya untuk saya mengikut seperti dia karena lihatnya keren gitu Pak. Berarti karena abang ya? Iya Pak. Abang dia menjadi motivasi dan diri saya untuk menjadi polisi ini Pak. Jadi kalau sebelum polisi cita-cita Ihsan itu apa? Saya memang dari SMP cita-cita saya itu saya bilang ke orang tua menjadi dokter Pak. Jadi beralih ke polisi gara-gara termotivasi abang tadi. Siap Pak. Nah, menjadi polisi sekarang ini merasa nyamankah atau pengen jadi dokter lagi? Kalau saya setelah menjadi polisi ini saya nyaman karena saya pun bangga juga dengan diri saya. Saya tidak menyangka saya bisa menjadi seperti ini gitu Pak. Ihsan tadi anak keberapa tadi? Anak ketiga dari 5 bersaudara Pak. 5 bersaudara. Berarti ada Ihsan ada 2 lagi ya? Ada 2 lagi Pak. Ada 2 lagi. Yang pertama, yang abang Ihsan yang pertama yang jadi polisi ya? Siapa? Yang kedua? Yang kedua sudah menikah itu kemarin tuh habis tamat kuliah manajemen Pak. Berarti gara-gara abang Ihsan ini jadi itu dilihat sebagai motivasi. Iya Pak. Terakhirnya berarti ini yang harus kujalani seperti itu ya. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya Ihsan,
Nah, ini pertanyaan ini bisa juga sebagai motivasi kepada adik-adik ya, yang menonton video kita ini. Ini Iksan, tahapan-tahapan untuk menjadi polisi ini bisa diceritakan? Tahapan-tahapan saya menjadi polisi ini dulu cukup panjang, Pak. Saya itu pertama mengikuti les di Lajaspol Sumut. Itu dari bulan 11 2021 sampai bulan 4 2022, Pak. Berarti Iksan masih sekolah ya? Saya masih, Pak. Sambil sekolah? Situ udah tamat, Pak. Tahun? 2021. Oh iya, udah tamat ya. Udah tamat. Lanjut. Setelah itu di situ ada dibuka pendaftaran untuk Bintara Polri. Saya mendaftar. Saya ada beberapa persyaratan seperti tinggi badan itu harus 165 cm, Pak. Untuk laki-laki, untuk poluannya 163. Di situ saya mendaftar di Polresta Deli Serdang. Nah, melalui beberapa seleksi itu ada seperti tes kesehatan, psikotes, wawancara, ada juga jasmani. Alhamdulillah waktu pada saat Pantohir saya lulus terpilih mewakili Polresta Deli Serdang. Itu kami waktu Pantohir tersisa 54 peserta. Nah, itu hanya terpilih 27, Pak. Alhamdulillah saya ranking 21. Dan dari 27 orang itu kami dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu pada saat Pantohir, seminggu kemudian baru pendidikan, Pak. Sedangkan kami yang gelombang keduanya kami menunggu di Polresta Deli Serdang selama kurang lebih 6 bulan untuk menunggu orang itu selesai pendidikan, Pak. Berarti ada prosesnya agak lama juga ya? Siap. Kalau dibilang-bilang kami selama menunggu pendidikan, menunggu itu 6 bulan, masa pendidikan kami 5 bulan, jadi kurang lebih 1 tahun juga, Pak, menunggu menggunakan pakaian ini gitu, Pak. Itu Iksan pulang balik ke rumah atau di asrama atau bagaimana? Pada saat di Polresta Deli Serdang pertama, 1 bulan pertama itu saya pulang balik, Pak. Karena orang tua takut terjadi apa-apa tengah jalan. Terakhirnya saya ngkos pas di depan Polresta Deli Serdang situ, Pak. Berarti memang pulang balik ya? Siapa? Selama mengikuti kegiatan mau jadi polisi ini. Nah, orang tua mendukung? Kedua orang tua saya itu saya sangat mendukung. Mereka juga bangga dengan apa yang saya hasilkan, karena bagi mereka saya tidak mengkhianati apa yang mereka berikan gitu, Pak. Karena mereka sudah mengeleskan saya, sudah memberikan saya jalan gitu untuk yaudah jadi polisi lah gitu, Pak. Berarti kalau ibaratnya kita mau pengen jadi sesuatu, dukungan orang tua itu sangat penting ya? Menurut saya dukungan orang tua itu sangat yang paling pertama gitu. Berarti pas Iksan ini, pas lulus menjadi polisi, yang menjadi bangga itu waktu orang tua lah yang sangat bangga ya? Tentu saya yang pertama itu orang tua dan keluarga semua. Waktu ada nama Iksan dibikin di situ, lulus itu orang tua yang melihat atau Iksan sendiri? Waktu pertama kali Pantohir itu saya sengaja tidak mengundang orang tua saya, Pak. Dikarenakan takut gagal, takut malu sendiri kan, Pak. Di situ kami Pantohir di gedung USUS itu, Pak. Nah, pada saat Pantohir kan mereka melalui live Instagram. Nah, pada saat itu saya mengechat abang saya untuk membantu lihat nama saya gitu kan, Pak. Pada saat Polresta Deli Serdang dipanggil, itu kami Polres 2 paling bawah, Pak. Jadi ada beberapa Polres, kami lah Polres paling bawah kan. Di situ abang saya melihat dan ternyata nama saya ada gitu, Pak, dari 27 peserta itu. Di situ yang menghubungi langsung orang tua bukan saya tapi langsung abang saya, Pak. Orang tua pun kaget bisa lulus gitu kan, Pak. Nggak sia-sia gitu perjuangannya selama dia les, selama dia latihan, mau fisik, mau akademiknya gitu, Pak. Berarti sama-sama kalian melihat kelulusan ini sama abang gitu? Abang melalui online, saya langsung datang, Pak. Berarti sebuah kejutan ya sama orang tua ya? Siapa? Berarti bangga kali orang tua seperti itu ya? Itu orang tua pun dikabari jam 2
12 malam kalau nggak salah Pak. Karena Jadi baru siap kami Polres kami itu disebut Pak. Karena jujur aja jarang-jarang loh kita itu ibaratnya mencoba di daerah kita sendiri bisa lulusnya kan. Siap Pak. Kayak kawan-kawan Ihsan misalnya mencoba tentara aja harus ke tempat orang lain, di daerah orang lain. Ini Ihsan yang di sini, rasa dari alumni kita Ihsan kurasa yang di sini coba langsung jebol ya kan. Kalau abang-abang Ihsan mungkin mereka udah berapa kali. Ya memang lulus, ada yang pertama kali juga lulus langsung menang, tapi bukan di sini. Memang Ihsan ibaratnya kalau sebagai orang tua ya berbangga juga lah ya kan, bisa lulus di sini juga. Penempatan sekarang? Kalau sekarang kami setelah pendidikan kami diberi cuti kurang lebih 12 hari Pak. Setelah itu kami masuk di Polda itu pada tanggal, kalau tidak salah tanggal 19, tanggal 20 kami akan masuk di Polda Sumatera Utara Pak, ditempatkan di situ. Enak juga ya, lulus di sini, ditempatkan di sini, bisa pulang balik. Iya. Kan? Rumah juga nggak pala jauh lah ya. Iya Pak. Nah, saya juga agak heran ini, karena Ihsan ini merupakan yang saya rasa salah satu orang yang mau kuliah dulu. Iya Pak. Karena kawannya Chania, ya, Rio, orang-orang yang mau kuliah Asrat. semua. Ternyata jalurnya beda juga dan bisa memberikan kebanggaan. Saya juga kemarin dapat informasi Ihsan lulus polisi katanya. Masa pikirku. Lagian kemarin kita cerita-ceritakan Ihsan memang gak ada mau jadi polisi kan, mau jadi dokter kan. Nah, tadi kita udah bicara tentang lulusnya ataupun prosesnya. Siap. Kita ke dalamnya lagi nih Ihsan. Setelah lulus ini, otomatis kan ada lagi yang tahap-tahap yang harus ditempuh selama di dalam ataupun di dalam polisi. Ini bisa diceritakan Ihsan, apa aja yang dapat? Seperti di dalam pendidikan itu kami menjalani pendidikan itu Pak selama 5 bulan. 1 bulan setengah kami itu menjalani yang nama itu tahap dasbara Pak. Nah di situ memang pertama dibentuk itu harus mental Pak, harus kuat, harus sehat itu, karena kesehatan lah nomor 1 yang paling penting di dalam pendidikan itu Pak. Setelah itu setelah satu bulan setengah menjalani tahap dasbara, baru kami situ menjalani proses belajar mengajar seperti kalau dibilang seperti sekolah biasa gitu Pak. Kalau dibilang mata pelajaran gitu begitu banyak, mulai dari undang-undang atau 5 fungsi lalu lintas yang paling utama itu Pak, seperti sabara, lalu lintas, reserse, intel, sama satu lagi itu ada binmas Pak. 5 fungsi inilah yang sangat begitu berperan di dalam kepolisian itu Pak. Nah setelah menjalani proses belajar mengajar itu kami juga ada menjalani 1 bulan masa latihan kerja. Itu kami dikeluarkan dari kesatriaan SPN Inai, kami diletakkan di beberapa Polres yang ada di Sumatera Utara. Kebetulan saya kemarin tuh latihan kerja di Polsek Tanjung Rawa Pak. Di situ kami selama 1 bulan, di situlah kami belajar langsung atau berjumpa langsung dengan masyarakat mengenai 5 fungsi teknis dari dalam kepolisian ini Pak, mulai dari pengaturan, mulai dari bagaimana cara membuat laporan kehilangan, mulai dari fungsi reserse, membuat laporan informasi gitu Pak. Berarti kalian tetap juga kayak sekolah dibuat ya? Ini kayak mata pelajaran juga lah dibilang ya? Ya kalau dibilang di sana itu kami hanya untuk berlatih dan belajar gitu Pak. Belajar itu sangat begitu banyak gitu. Berarti kalau prinsip-prinsip orang kan katanya gini, kalau di SMA belajar. Berarti dimanapun kita berada harus belajar juga ya? Belajar nomor pertama Pak. Walaupun kita jadi polisi belajar lagi ya? Belajar lagi. Baca undang-undang lagi, baca apa lagi, buat aturan-aturannya ini ya. Nah, selama di Tanjung Rawa, perasaan Ihsan ataupun pengalaman yang paling berkesan menurut Ihsan itu seperti apa? Pengalaman saya paling berkesan itu waktu pada saat kami di fungsi Binmas Pak. Di situ kami mengisi belangko kunjungan, baru pesan-pesan Kaptipmas kepada masyarakat, langsung bertemu dengan masyarakat. Ngomong gitu? Siapa langsung ngomong kepada masyarakat tentang Kaptipmas, karena setelah kami
berada di Polsek Tanjung Rawa, kami melihat bahwasannya tuh di kawasan itu sangat rawan terhadap pencurian, baru begal-begal gitu Pak, geng motor. Nah kami memberikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang bagaimana caranya mengatasi diri kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut Pak. Berarti kalau kita lihat kan marak sekarang ini begal-begal ya. Siapa? Berarti kalian itu menjelaskan bagaimana supaya bisa menghindari dari kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun supaya tidak terlibat di dalamnya. Siapa? Supaya nggak kena jadi korban gitu. Nah, menurut Iksan ini, ya kan, kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media apa segala macam, apalagi kasus-kasus begal sekarang ini kan sudah banyak. Salah nggak kalau masyarakat itu ibaratnya menginginkan polisi ataupun apa untuk mengurusi begal, ataukah hanya kita mengharapkan polisi sedangkan masyarakatnya cuma berkata-kata? Menurut Ihsan seperti apa itu? Menurut saya sih kita sebagai polisi dan masyarakat itu harus saling bekerja sama gitu Pak, karena begal itu pun merupakan masyarakat Indonesia juga Pak. Ya begitu juga dari masyarakat yang mungkin menurut saya itu pergaulannya terlalu bebas, pergaulannya tidak teratur gitu Pak. Jadi kita juga harus terhindar dari itu, seperti kita harus bisa membaca situasi gitu Pak. Apalagi jika di kampung kita itu memang betul marah begal, ya kita tuh jika memiliki anak, ya anak itu harus kita awasi selalu gitu Pak, diberikan motivasi ataupun dukungan yang bukan mengarah ke begal itu Pak, tetapi mengarah ke masa depan dia. Tapi memang harus dari diri kita ya kan. Siapa? Jangan ibaratnya sikit-sikit ada begal, aparat sikit-sikit ada begal. Kalau kita sendiri nggak bisa jaga diri, ya sama aja. Udah tahu di situ ada begal, kita lewat dari situ pun kan sama aja. Kan ibaratnya kita itu menjalankan peran harus bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasinya juga bisa dilihat. Janganlah karena ada di situ ibarat sebuah masalah kita datangi pula kan. Ini kita lanjut lagi pertanyaannya Ihsan. Ihsan kan sudah menjadi seorang polisi ini, Siapa? ya kan? Mana tahu juga ada adik-adik Ihsan ataupun yang dari SMA ini ataupun dari yang lain ingin menjadi polisi juga, bolehlah membagikan tipsnya. Kalau tips dari saya sih agar bisa lulus menjadi polisi, yang pertama itu tinggi badan ya. Tinggi badan itu harus bagi laki-laki 165. Setelah tinggi badan, jangan lupa untuk berhati dan belajar. Untuk belajar itu seperti jika dalam tes kepolisian itu ada 4 yang harus dipelajari. Seperti akademiknya itu ada matematika, baru ada wawasan kebangsaan, ada pengetahuan umum, dan satu lagi ada bahasa Inggris. Nah, untuk jasmaninya itu seperti ada lari 12 menit, renang, sit up, push up, dan saturan. Berarti pelajaran kalau kita masih SMA, matematika sama bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, PKN ini ya? Iya Pak. Yang 4 ini, yang 3 ini harus lah ya? Iya Pak. Makanya jika memang ingin menjadi polisi, dari sekarang lah harus tekun belajar. Terutama yang saya bilang tadi, mata-mata pelajarannya harus ditekuni betul, karena yang dipelajari pun tidak jauh-jauh dari SMA ini gitu Pak. Berarti untuk adik-adik yang kurang suka mata pelajaran matematika agak hati-hati nih. Karena ibaratnya kan pelajaran matematika menurut sebagian orang ini karena agak sulit gitu Pak. Kalau dia menjadi polisi ya wajib harus tahu kan ini. Baru pun ada itu satu lagi tuh Pak, tes psikologi. Di situ juga terdapat beberapa matematika dasar yang harus dipelajari seperti aritmatika, deret, logaritma, baru kosinus, baru ada soal-soal cerita. Kalau dibilang sih matematika dasar gitu Pak. Berarti di sana ya. Iya. Berarti polisi juga dekat sama matematika ya. Iya. Banyak sekali hitung-hitungannya sih Pak. Kalau udah jadi polisi, berarti Ihsan udah punya teman baru lah ya. Siapa? Waktu teman baru dibandingkan sama teman waktu SMA pasti ada bedanya. Ada. Yang paling berkesan menurut Ihsan yang mana? Menurut saya sih paling berkesan itu teman SMA ya Pak, karena 3 tahun kami
menjalani pendidikan SMA di sekolah ini bareng-bareng, suka dukanya bareng gitu Pak. Jajan sama-sama, Iya. ke toilet sama-sama, kemana pun selalu bersama, Cikura pun selalu bersama. Nah, apalagi waktu di paduan suara Ihsan itu kan dekat sama si siapa? Abangnya di kurasa kalau salah yang tadi tuh yang jumpa sama Ihsan. Si Inka Pak. Sinka, Iya, Pak. kan Oh, jualan es batu. iya Pak. Cari dana untuk ikut lomba Pak. Nyari dana itu kan sebuah pengalaman. Iya. Sewaktu SMA kan kalau teman yang sangat dekat pasti seperti itu. Iya Pak. Nah, tadi kita udah bicara masalah teman. Menurut Ihsan, kalau suatu saat ada reuni Nih. siapa teman yang ingin kali Ihsan jumpai? Kalau dibilang teman yang paling ingin jumpai banyak sih Pak, karena sudah 5 bulan selama saya pendidikan saya belum ada berjumpa dengan teman-teman SMA. Kebetulan pada saat saya mau kemari saya sudah menghubungi teman-teman saya Pak. Mereka tidak ada yang bisa datang dikarenakan lagi ada proses belajar mengajar kuliah, seperti ada yang PKL, ada yang lagi ujian gitu Pak. Jadi hanya saya sendirilah yang bisa datang kemari. Kalau dibilang kangen sama mereka, pastinya sangat kangen sekali gitu Pak. Memang kalau dari kelas Ihsan saya lihat banyak yang kuliah ya. Banyak sih Pak, banyak ahli yang kuliah. Ada yang mengambil di Unimed, kayak saya di UMSU, ada juga yang satu teman kami tuh ke Papua Pak yang lulus kemarin. Alhamdulillah dia sudah balik ke Medan dan mau berangkat lagi ke Papua lagi Pak. Veronica kalau nggak Siapa? salah, Veronica. Nah, si Chania udah ke apa Unimed dia kan? Siapa? Rio? Rio di kuliah di lupa saya Pak di mana, tapi dia kuliah juga Asrat, kuliah juga Ireng. Padahal kemarin waktu kita cerita-cerita yang mau jadi polisi itu kalau nggak salah Hafid ya kan? Si Hafid Rio Pak. Rio mau jadi angkatan. Eh. Orang itu kemarin nggak ngetes atau gimana? Rio kemarin itu kalau tidak salah tingginya kurang gitu Pak. Jadi kuliah dia. Hafid juga kan kemarin, Iya. padahal dia tinggi. Dia kemana cerita dia sekarang? Hafid dia lagi kalau tidak salah dia lagi ngurusi usaha bapaknya sawit itu Pak. Memang kemarin kalau nggak kuliah ngurusin sawit kita hanya. Kalau nggak jadi polisi ngurusin sawit. Kita berbicara banyak ini tadi Ihsan. Siap. Nah intinya sekarang ada nggak pesan yang ingin Ihsan sampaikan baik kepada keluarga SMA Negeri 1 STM Hilir ataupun kepada teman-teman? Mungkin yang pertama di sini saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada ibu kepala sekolah sini dan guru-guru yang ada di sini yang telah mengajari saya di selama saya menjalani pendidikan SMA di sekolah ini, dan kepada ibu paduan suara kami Ibu Ulan, dan untuk teman-teman dan adik-adik di sini, teruslah gapai impianmu, teruslah capai impianmu. Jangan lupa terus belajar, terus memotivasi diri untuk terus maju ke depan. Jangan pernah lihat ke belakang, tapi kita harus maju terus ke depan. Ini ada beberapa foto ini Ihsan yang saya curi-curi dari sosial media Ihsan ini. Sorry yang nggak bilang ambil dulu. Nah, bisa kita lihat tampilan televisi kita. Di sini ada saya ambil foto ini, bisa dijelaskan Ihsan? Kebetulan foto ini pada saat itu berada di dalam gedung Patriatama Pak, atau gedung makan di SPN Ninai. Ini pada saat sudah selesai melaksanakan, kami lagi menunggu untuk melaksanakan upacara pelantikan Pak. Jadi kami dikumpulkan di gedung ini untuk menunggu, karena kami tidak boleh keluar, tidak boleh mengunjungi orang tua sebelum kami selesai dilantik Pak. Berarti kayak ada ruangan khusus lah ya? Siapa? Di situ memang kami menunggu untuk melaksanakan upacara Pak. Ini foto kedua. Nah ini di mana lagi nih? Apakah sedang bertamasya atau bagaimana? Ini kami berada di DP atau daerah persiapan Pak, sebelum masuk ke dalam lapangan Pak.
Nah ini Kalau ini, kalau tidak salah ini jam 5 pagi setelah sholat subuh gitu Pak. Ini dalam barak kami setelah selesai persiapan Pak. ini barak ini di Barak ini berada di belakang gedung Pattaya Tama Pak. yang ini. Kalau foto yang ini selesai upacara pelantikan, disitulah kan bisa dilihat beberapa orang tua datang Pak. Baru bisa kami melihat orang tua kami selama 5 bulan Pak. Foto-foto sama orang tua Siapa? gitu. Berarti tadi kan ada di dalam ruangan. Setelah di dalam ruangan upacara pelantikan dulu. Siapa? Setelah itu baru bisa berjumpa sama orang tua. Ini dia ya. Iya Pak. Ini foto sama ibu Kepsek Pak. kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Tadi ada jumpa ya. Sama Ini guru biologi dan matematika. Berarti Ihsan udah kenal sama Ibu Cindy atau belum kemarin? Belum kenal sih Pak, karena selesai kami keluar dari sini baru ibu masuk. Iya ya. Iya Pak. Waktu PPL Tidak ada sih Pak. nggak jumpa ya. Iya. Nah, saya juga sebagai guru Ihsan ya. Siapa? Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Ihsan. Apa yang telah dikasih Tuhan, ibaratnya nanti kalau udah gajian ini, ya sama orang tua lah terlebih dahulu. Gitu. Untuk penutup kita ini Ihsan. Siapa? Biasanya ini Bu Cindy yang ngajar. Siapa? Bu Cindy, silakan Bu Cindy. Senyum-senyum aja Bu Cindy. Tadi dia belum kenal sama aku kan Pak? Iya. Kenalan dulu. Tunggu. Panggilnya kakak aja karena cuma beda 3 tahun. Iya kayak tahun kelahiran berapa? 2003. Iya berarti sama kayak adik aku. Berarti Sama Kak Cindy. Oke, kita tutup podcast ini dengan slogan SMA Negeri 1 STM Hilir, nanti dibilang Pak Jan, kita jawab aja, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Siapa? Udah. Oke, kita mulai. SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan.